puji Tuhan kita ada di hari baru hari ini. Dan terima kasih untuk Pastor Luther yang memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing pagi hari ini untuk Bapak Ibu dan saya juga ya. Nah, tema saya pagi hari ini adalah alamilah kesembuhan keuangan ya. Nah, ini satu tema yang mungkin tidak lazim, tapi saya mau kita belajar sesuatu pagi hari ini. Anak saya, suami saya waktu lihat judul tema ini atau judul ini, mereka tanya gini, memangnya uang sakit, Mama? Memangnya uang sakit? Karena temanya kan kesembuhan keuangan. Nah, saya cuma bilang begini, uang itu tidak sakit. Uang itu benda mati. Uang itu kertas yang Pastor Luther selalu bilang yang hanya ditulisi angka, ya, yang punya warna berbeda, ada benang pengaman dan seterusnya. Itu uang, itu juga alat tukar yang sah di satu negara. Tapi uang juga telah membuat banyak orang sakit, stres, depresi, dipenjara, setengah mati, bahkan tidak sedikit yang mati. Maksudnya meninggal dunia, ya. Dan uang bukan segalanya. Kita selalu dengar uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Benar ya? Mulai dari kita lahir sampai kita kembali kepada Sang Pencipta, semuanya uang bergerak. Uang hadir di sana. Untuk makan, bayar listrik, bayar air, bayar uang sekolah, bayar rumah kontrak, benar nggak sih? Bayar uang parkir, betul? Sampai naik ke bulan, COVID, buat rudal, semuanya butuh uang. Ya. Dan uang itu penting. Makanya orang bekerja sampai hari ini hanya untuk mencari uang. Tidak salah kita punya uang, kita menjadi orang yang sangat-sangat kaya bahkan diberkati. Tidak salah, karena Alkitab juga mengajar. Tetapi sangat-sangat amat berbahaya ketika kita menjadi hamba uang atau kita menjadi orang yang cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang apa? Akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Akar dari segala sesuatu. Oleh sebab itu, banyak orang yang memburu uang dan banyak juga yang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Benar ya? Nah, kita bisa lihat hari-hari ini di televisi, di media-media sosial. Wow, banyak hal yang terjadi semuanya berhubungan dengan uang. Ya, di pengadilan ya, ada temuan-temuan money laundering sampai 500 triliun dalam rekening-rekening orang-orang di negara ini. Banyak banget. Dan pagi hari ini, saya mau kita semua mengalami yang namanya kesembuhan keuangan. Ya, katakan kesembuhan. Saya mau sembuh. Saya mau pulih dari masalah yang namanya keuangan ini. Nah, mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 18. Kita lihat ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 18. Bilang begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Firman ini sudah ada 2000 tahun yang lalu. Beribu tahun yang lalu. Benar ya? Tapi sampai hari ini, ya masih juga kita dengar. Tetapi mari kita perhatikan ayat ini. Di sini bilang begini. Ada banyak tanda sebelum kedatangan Tuhan. Tapi ada salah satu tanda bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir adalah dengan datangnya seorang antikristus. Ada banyak antikristus yang ada di sekitar kita. Antikristus itu siapa? Mereka yang tidak menerima baik bapa maupun anak. Betul. Mereka juga disebut penyesat, mereka disebut juga orang-orang durhaka.
mereka juga disebut guru-guru palsu, dan mereka itu juga berbicara tentang satu pemerintahan yang akan datang. Dan kalau berbicara tentang antikristus, itu artinya lawan dari Kristus, ya. Jadi kalau Kristus bilang aku terang dunia, maka yang melawan Kristus dia adalah raja kegelapan. Nah, hari ini mau nyambung kemana nih, ya? Oke, saya juga tidak berbicara tentang antikristus pagi hari ini. Tetapi yang saya mau bilang begini, ketika kita menerima tanda binatang. Tadi kan ayatnya bilang bahwa antikristus itu sudah datang. Dan sekarang banyak orang sudah memakai tanda-tandanya, sudah ada. Ya, di seluruh dunia sudah ribuan orang yang pakai. Nah, dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita bicara antikris atau kita bicara tentang tanda binatang atau menyembah binatang itu semuanya berhubungan dengan tanda ekonomi. Ulangi. Tanda ekonomi. Apa hubungannya? Ada hubungannya dengan uang. Kalau bicara tentang ekonomi, pasti bicara tentang uang. Kenapa? Karena dalam Wahyu 13 ayat 15, 16, 17 kita lihat bahwa baik besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, merdeka atau budak, mereka akan bisa berbelanja atau menjual kalau mereka punya tanda binatang itu. Benar ya? Jadi, Bapak Ibu, kita sedang ada di masa ini. Taunya dari mana? Kalau kita lihat atau kita lihat TV, kita baca di semua media sosial hari-hari ini, dunia ini menurut ramalan, prediksi, nubuatan, bahwa tahun 2023, 24, sampai 26, ini kita akan sedang menuju kepada masa atau situasi yang gelap, di mana kita sedang menghadapi yang namanya resesi ekonomi global. Jadi ini akan mendunia. Nah, jadi ini kita lagi dibawa kemana? Kita perhatikan, berhubungan dengan tanda ekonomi. Akan ada pemerintahan baru, akan ada negara baru, akan ada mata uang baru, benar nggak sih? Akan ada agama baru, tidak ada lagi mungkin nanti Kristen, Islam, Buddha, tidak ada lagi, tapi semua menuju ke yang namanya humanisme. Ya, manusia memanusiakan manusia, manusia dimuliakan. Nah, itu akan terjadi dan kita sedang OTW maksudnya. Kita sedang OTW. Jadi Bapak Ibu, wow, mari kita lihat bagaimana tanda akhir, bagaimana antikris, bagaimana tanda binatang dengan yang namanya masalah keuangan. Oke. Nah, resesi ekonomi dunia sedang melanda dunia hari-hari ini. Indonesia di mana? Aman nggak? Menurut saya juga belum aman. Karena kita punya banyak hutang. Kalau saya lihat hutang Indonesia sampai dengan Agustus 2022 kemarin itu masih 397,4 miliar US dollar. Masih banyak ya. Ini semua berbicara tentang uang kan? Dan ingat bahwa orang yang meminjam akan selalu menjadi budak, menjadi hamba. Oke? Nah, jadi kita sudah bisa tangkap ya Bapak Ibu, bahwa kita sedang berbicara tentang tanda binatang dan kita sedang berbicara tentang tanda ekonomi yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, jadi gini, banyak orang juga saat ini sedang berpikir bagaimana supaya kita tidak memakai tanda ini, meterai dari binatang ini. Ya, makanya di dalam Wahyu 7 ayat 2 dikatakan bahwa sebelum malaikat memusnahkan yang atau merusakkan bumi dan laut, dikatakan bahwa jangan merusakkan bumi, laut, pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Benar ya? Ini sebenarnya meterai untuk Israel rohani, Israel pada orang Israel. Tapi saudara dan saya juga adalah Israel rohani. Jadi tanda binatang ini akan dipakai, bahkan dipaksakan pakai di kantor-kantor sekarang Bapak Ibu sudah dipakai ya. Berbentuk laser atau tato
atau barcode yang dipasang di tubuh ya, di tubuh manusia. Jadi mungkin ke depan kita tidak perlu jalan belanja bawa kartu, hanya laser di barcode di dahi atau di lengan, maka semua transaksi keuangan bisa terjadi. Betul ya? Jadi ada pilihan bahwa kalau kita memakai tanda binatang itu, maka meterainya akan ada pada kita. Saya ingat kemarin Pak Luther berbicara tentang, saya ikuti TikToknya GBI ya, tentang minyak urapan, tentang meterai Tuhan. Nah, memang betul-betul kita harus pastikan bahwa kita memiliki yang namanya meterai Tuhan itu. Karena iblis pun punya meterai. Wow. Dan Bapak Ibu, kita lihat ya, ini kalimatnya bilang begini. Jangan merusakkan bumi, laut, pohon-pohon sebelum aku memeteraikan hamba-hambaku, hamba-hamba Allah. Nah, berbicara tentang hamba, kalau berbicara tentang hamba nih, begini ya. Dalam Alkitab, hamba orang Ibrani itu dia bisa memperoleh kemerdekaannya setelah 6 tahun bekerja. Kalau sesudah 6 tahun, di tahun yang ke-7 dia merdeka. Tapi kalau dia bilang, saya mau tetap ikut Tuhan saya, maka dia akan tetap ikut tuannya dan dia diberikan tanda permanen, Bapak Ibu. Dan dia diberikan tanda permanen. Artinya bahwa hamba ini, semua yang dia punya, waktunya, uangnya, baju yang dia pakai, makanan yang dia makan, itu bukan miliknya, tetapi milik tuannya. Jadi kalau kita juga nanti akan pakai tanda meterai Tuhan, pastikan bahwa kita ini benar-benar hambanya. Hamba yang sudah tidak punya lagi apa-apa. Semua yang kita punya itu milik Tuhan kita. Katakan amin. Jadi kita bisa bilang kita hamba Tuhan, tapi kalau misalnya kita juga masih hidup bukan segalanya itu untuk Tuhan, tapi masih juga untuk diri kita, sebenarnya kita juga harus waspada di sesi ini, di ranah ini. Karena yang namanya hamba itu, saya pernah dengar Pak Luther pernah sharing, hamba itu kalau tuan kedinginan, dia bisa suruh belah perut hambanya, kaki tuannya dikasih masuk di sana. Tidak berdaya, tidak punya hak apapun. Karena apa? Sudah dibeli oleh tuannya. Bukankah saudara dan saya juga sudah dibeli dan dibayar lunas dengan darahnya? Amin. Jadi pastikan bahwa kita harus berjaga-jaga berdoa supaya tanda meterai Tuhan itu ada pada saudara dan saya sebelum sampai dunia ini berakhir. Amin Bapak Ibu. Jadi itu tentang tanda binatang atau tanda yang betul-betul sekarang ini sedang dipakai oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat juga ya, kalau kita perhatikan bahwa kadang-kadang banyak orang yang Tuhan juga panggil untuk pergi. Pergi memberitakan tentang Tuhan. Banyak di antara kita yang dipanggil Tuhan. Tapi seringkali kita masih mikir begini, nanti kalau saya pergi bagaimana ya? Biayanya gimana ya? Wah, saya hidup bagaimana? Saya masih khawatir, saya masih pikir semua hal. Ya, ini juga salah satu ciri atau salah satu petunjuk bahwa saudara dan saya akan bisa menggunakan atau menerima tanda ini. Karena orang yang menerima tanda ini bebas banget. Dia bisa bikin apa saja, dia bisa belanja, dia hidup merdeka. Jadi kalau hari-hari ini saudara dan saya sedang dilatih oleh Tuhan dengan banyak hal untuk belajar, mengajar kita untuk bergantung sama Tuhan, mari kita belajar. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita hamba, kita percaya bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan kita. Jangan khawatir, jangan takut tentang apapun, karena Tuhan kita itu bertanggung jawab. Tuhan itu bertanggung jawab untuk saudara dan saya. Mari kita renungkan ini. Mari renungkan ini Bapak Ibu. Pagi hari ini, mari renungkan ini. Ini sebuah peringatan keras untuk saya dan untuk saudara yang mendengarkan renungan ini. Ya, bahwa hari-hari ini banyak orang, banyak anak-anak Tuhan yang sedang mengalami yang namanya kesulitan keuangan. Saya tidak tahu Bapak Ibu alami atau tidak, tapi saya percaya banyak di antara kita yang mengalami masalah keuangan. Banyak yang sakit, banyak yang terluka,
banyak disakiti, banyak diperbudak, karena mungkin terlibat dengan hutang piutang yang akhirnya membuat kita stres, migrain, vertigo, tidak bisa tidur, karena kita ada di bawah perbudakan, Bapak Ibu. Perbudakan apa? Perbudakan dengan uang dan uang dan uang. Ya, tapi pastikan bahwa kita bukan hamba uang. Amin. Nah, sedikit lagi tentang mengapa kita tidak boleh pakai tanda ini. Bapak Ibu pasti sudah tahu, tapi kita lihat Wahyu 14 ayat 9 sampai 10. Di sini dikatakan, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau tangannya, ayat 10 bilang, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi iblis tahu bahwa waktunya sekarang. Dan dunia termasuk gereja Tuhan sedang digiring ke sana, dipaksa melalui kantor-kantor. Hati-hati loh, yang masih bekerja. Ya saya bersyukur ya, saya sudah tidak bekerja, tapi saya juga tidak aman kalau nanti pada waktunya kita tidak bisa juga bertransaksi. Belum sekarang, tapi kita sedang OTW. Karena ingat, sedang ada di dalam masalah resesi ekonomi atau resesi keuangan. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan cintai, kita punya tema hari-hari ini kan untuk berlari dan terbang lebih cepat. Jadi kita harus tanggap Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kita minta dari Tuhan supaya Tuhan, aku mau alami kesembuhan yang daripadamu. Kalau selama ini aku masih diperbudak dengan keinginan-keinginan daging saya, pengen banyak sehingga saya harus bekerja keras, saya harus mencari uang dari pagi sampai malam. Nah, kita berdoa hari ini supaya Tuhan menyembuhkan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu rindu untuk sembuh, Bapak Ibu rindu untuk bebas di dalam financial freedom, kita punya kebebasan di dalam keuangan. Tetapi keuangan yang benar-benar karena anugerah Tuhan, kita tidak pakai semua cara hanya untuk kita menjadi kaya atau punya uang. Nah, kalau Bapak Ibu rindukan, ingin mengalami perubahan di dalam hidup, ini saya bicara paling nomor satu untuk diri saya. Kalau Bapak Ibu ingin sembuh dalam masalah ini, saudara ingin luka-luka Anda, stres Anda, hari ini bebas, maka kunci yang paling pertama adalah ketaatan. Ketaatan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, taat kepada firman Tuhan. Itu kuncinya. Kalau mau sembuh, kalau mau pulih, kalau mau alami kesembuhan ini, kuncinya adalah ketaatan. Langkah pertama, Bapak Ibu mari dengar ini. Langkah pertamanya adalah memberi, bukan menerima. Jadi bersyukur kalau selama ini Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang suka memberi. Katakan amin. Malaki 3 ayat 8 sampai 12. Mari kita baca ini. Kan kita mau sembuh kan? Jadi mari kita baca ini. Malaki 3 ayat 8 sampai 12 ini kan berbicara tentang kita ini sebenarnya sudah banyak kali menipu Tuhan. Benar? Kita ini telah kena kutuk, tapi terus menipu Tuhan. Tuhan bilang apa? Bawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan di rumahku. Dan ujilah aku, apakah aku tidak buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat kepadamu dengan berkelimpahan? Aku akan menghardik belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, supaya pohon anggur berbuah bagimu. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan. Jadi langkah pertama untuk sembuh adalah memberi. Jangan lagi menahan yang menjadi milik Tuhan. Saya orang paling suka curi yang namanya perpuluhan. Saya suka simpan, nanti kalau orang perlu saya kasih. Kalau sudah tidak ada uang yang saya kasih, ya saya kasih beras, saya kasih baju, saya kasih apapun. Jadi berbahagia kalau hari ini kita lagi diajarkan Tuhan. Karena Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Kadang-kadang kita mau memberi, kita mikir gini,
Tuhan, saya masih mau bayar ini, saya ada punya hutang, gimana saya mau bayar ini, bayar ini. Banyak sekali. Tapi mari dengar ini Bapak Ibu. Kita ternyata harus melawan keinginan kita untuk tidak memberi. Jadi kalau tidak memberi, kalau tidak pengen, ada masalah yang kita lagi pikirkan, lawan ini Bapak Ibu. Karena ternyata ini rahasia kita mengalami yang namanya kesembuhan keuangan. Amin. Nah, seringkali saya temukan nih, banyak orang-orang yang juga kalau mau mengembalikan milik Tuhan suka mikir gini, kadang-kadang saya mau kasih kembali milik Tuhan, tapi saya tidak percaya pemimpin-pemimpin gerejanya. Benar? Ada yang gitu ya? Jadi ya saya suka-sukalah, nanti aja lah saya doa dulu, saya tanya kemana saya kasih. Ini semua juga saya bicara tentang diri saya. Tetapi mari coba kita pelajari ini. Kok untuk mengembalikan milik Tuhan, kita masih ragu, kita masih bertanya tentang pemimpin-pemimpin gereja. Tapi kenapa kita mempercayakan jiwa kita untuk diisi oleh firman Tuhan oleh mereka? Untuk diajarkan dengan firman Tuhan. Benar nggak sih? Jadi kalau kita percayakan diri kita untuk menerima firman, mengikuti doanya, mendengar ini, mendengar itu dari mereka, dari pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan kasih untuk kita, maka yang namanya persembahan ini kita nggak usah mikir tentang mereka. Itu urusan Tuhan dengan pemimpin-pemimpin kita. Tugas kita hanya taat dan melakukannya. Saya kasih contoh, ada beberapa contoh Bapak Ibu sangat tahu dengan cepat. Waktu saya tinggal berapa menit nih. Nah, contoh misalnya Abraham. Abraham, Tuhan bilang apa? Pergi, kasih anakmu, serahkan dia, persembahkan dia. Tapi pada waktu Abraham hendak membunuh Ishak, apa yang terjadi? Anak domba disediakan. Dia tidak kehilangan apapun. Mari kita lihat. Elia dan janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16. Kita sudah sering dengar ini kan? Waktu Elia minta air dan sepotong roti, janda ini bilang begini, saya sudah tidak punya roti. Saya punya hanya apa? 1 genggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya akan buat untuk saya dan anak saya, lalu kita makan, lalu kita mati. Karena ini yang terakhir yang ada pada saya. Elia bilang apa? Jangan takut, buat seperti yang aku perintahkan. Ini bicara tentang ketaatan Bapak Ibu. Buatlah untukku lebih dulu, baru kamu dan anakmu. Kalau saya masih mikir ya, gimana ya? Tapi karena ketaatannya, di sini Elia bilang apa? Jangan takut, buatlah seperti yang aku perintahkan. Dan buatlah untuk aku lebih dulu. Ini bicara tentang memberi, Bapak Ibu. Memberi. Lalu Elia bilang begini, sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Dan minyak di buli-buli tidak akan berkurang. Keren banget. Keren nggak ya? Jadi ternyata ini rahasia-rahasianya Bapak Ibu. Saya juga mau berjuang untuk bisa melakukan sesi ini dengan benar. Mari kita lihat minyak seorang janda. 2 Raja-Raja 4 ayat 6-7. Ada kisah seorang istri, seorang nabi yang nabinya mati, tinggalkan hutang untuk anak dan istrinya. Lalu penagih hutang datang, mau ambil 2 anaknya untuk dijadikan budak. Betul? Nah, Elisa, ini Elisa, yang tadi Elia, ini Elisa. Elisa bilang untuk dia begini, apa yang bisa kubuat? Apa yang kau punya di rumah? Nah, jadi Tuhan itu juga selalu minta, bukan dari apa yang tidak kita punya, kita sering salah. Kadang-kadang kita bisa memberi, padahal mungkin itu hal yang salah kita tempuh. Kita juga melakukan banyak hal tentang ini. Tapi hari ini kita mau belajar ya. Dan jawab Elisa, apa yang bisa kubuat? Apa yang kau punya di rumah? Lalu Elisa bilang begini, oke, pergi, minta bejana-bejana dari luar. Jangan sedikit ya, minta sebanyak-banyaknya. Masuk tutup pintu, lalu tuangkan minyak itu kepada bejana-bejana tadi, lalu janda ini melakukannya. Apa yang terjadi? Dia waktu menuangkan minyak itu, penuh di bejana 1. Terus semua bejana yang dipinjam itu penuh dengan minyak. Terakhir masih ada lagi, ternyata bejana sudah tidak ada. Dan minyak itu berhenti. Apakah wanita ini mengalami kerugian?
Ternyata tidak, Bapak Ibu. Jadi ketika dia memberi, berilah dari apa yang kita punya. Yang berikut, kita lihat contoh yang berikut. 5 roti dan 2 ikan. Anak ini kasih, ya. Dikatakan ini roti boy, ya. Waktu itu Pastor Luther bilang 5 roti 2 ikan, yang makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Ini bicara tentang pelipat gandaan. Lagi-lagi tentang apa? Memberi. Keren ya. Kemudian kita lihat lagi yang cepat, Ishak, bagaimana dia menabur di masa-masa kelaparan. Betul? Dan waktu itu kan dia mau lari ke Mesir. Tapi Tuhan bilang, kamu nggak boleh kemana-mana. Tinggal di Gerar. Pada waktu itu ada kelaparan. Tapi dia tetap menabur. Dan Bapak Ibu dikatakan di tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Bukan 100%. Betul ya? 100 kali lipat tuh bagaimana tuh? Misalnya gini ya, kalau dia menuai dapat 100 juta. Kalau 100 kali lipat artinya 100 kali 100 juta. Itu berapa? 10 miliar Bapak Ibu. Kalau 100% kali 100 juta itu cuma 100 juta. Benar ya? Jadi dia menuai 100 kali lipat. Dia menuai pada zaman mana? Pada masa kelaparan. Dia tetap menabur. Dan yang berikut figur yang paling keren yang kita pelajari dari dia. Yesus Kristus sendiri. Dia memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara dan saya ada hari ini karena Kristus yang memberikan nyawanya untuk saudara. Salah satu bukti kasih, bahkan dia memberi hidupnya hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Prinsip yang kedua dengan cepat. Prinsip yang pertama tadi adalah memberi dan bukan menerima. Oke, yang kedua nih, prinsip ini juga kita harus hati-hati. Ini jebakan yang memang kita harus hindari. Saya kasih cuma 2 jebakan yang kita harus hindari, ya. 2 jebakan. Yang pertama jebakan yang tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup. Ini semua ada pada saudara dan saya. Supunya ini, supunya handphone yang baru, masih keluaran terbaru. Oke? Supunya ini masih terus pengen ini. Supunya rambut baru bagus, masih mau warna biru, warna merah. Hidung sudah bagus, masih mau kasih tambah tinggi, mancung. Akhirnya apa? Muka jadi bulat. Benar nggak sih? Ya, jadi banyak hal, apalagi sekarang iklan paling banyak di mana-mana. Iklan-iklan semua menarik dan bagus. Akhirnya apa? Kita akan terus cari uang. Pakai segala macam cara. Hanya untuk beli. Hanya untuk memuaskan mata, memuaskan hati. Padahal nanti kita beli terus kita nggak pakai. Banyak yang begitu kah? Beli tapi akhirnya cuma taruh. Jadi pajangan, kita tidak pakai. Mari kita belajar di hari-hari yang sulit ini supaya kita meningkatkan lebih lagi hal-hal yang Tuhan mau. Jebakan yang kedua adalah kemalasan. Belajar dari semut. Dia itu binatang yang paling kecil, Bapak Ibu, tetapi dia sangat cekatan. Dia juga kuat ya. Amsal 6 ayat 6 sampai 11 ya, walaupun dia tidak ada punya pemimpin, tidak punya pengatur, dia tidak punya penguasa, tetapi dia tetap bekerja mengumpulkan makanan pada waktunya. Katakan amin. Nah, kalau berbicara tentang semut ini, dia tidak punya pemimpin, dia tidak punya penguasa, tidak pengaturnya. Kalau dalam kata Ibrani dikatakan pemimpin itu sama dengan komandan. Ya, jadi semut di sini sebenarnya menggambarkan bahwa sebagai orang percaya kita tidak perlu sumber dari luar. Kita tidak perlu juga orang harus maksa-maksa kita untuk ayo ibadah, ayo baca Alkitab, ayo doa. Kita nggak perlu. Karena semuanya datang dari dalam. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar dari semut binatang yang kecil ini. Dan mari kita terus belajar dan terus belajar supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Saudara, Tuhan tidak mengajarkan kita bahwa punya uang menjadi sangat kaya itu salah. Tidak. Karena tokoh-tokoh Alkitab kita semua orang-orang yang sangat kaya. Tapi 1 Timotius 6 ayat 17 bilang begini, peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Melainkan berharap pada Tuhan yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita sesuatu untuk dinikmati. Kaya boleh,
sangat kaya, Ishak tuh kaya, kian kaya, sangat kaya. Tapi mari ingat ini, jangan kita menjadi orang yang tinggi hati dan taruh hati hanya pada hartamu. Firman Tuhan bilang, Amsal bilang, di mana ada harta, di situ ada hati. Tetapi Matius 6 ayat 33 juga bicara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, saya akan selesai dan saya mau bilang begini, apapun yang kita alami hari-hari ini, ada latihan-latihan kecil, ada pencobaan-pencobaan biasa yang kita alami. Itu kesempatan untuk kita melatih diri kita, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mungkin saat ini, pada waktu ada masalah, saya kalau ada butuh uang, saya pasti mikir, siapa nih yang saya cari dulu? Ya tahu. Saya pasti, adik saya nih. Tapi, saya akan doa dulu. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Gitu ya. Jadi, Bapak Ibu, kalau juga masih seperti saya dulu, mari kita rubah. Apapun yang kita hadapi, tenang, duduk, Tuhan, siapa ya? Saya percaya ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Amin. Mari tersenyum untuk Tuhan kita, karena Dia selalu mengajarkan kita lebih dulu sebelum sesuatu terjadi. Ingat, kita sedang masuk dalam masalah resesi, tetapi itu tidak akan membuat kita hancur dan binasa. Karena apa? Ada tanda meterai Tuhan pada saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, saya serahkan dulu kepada Pak Luther, atau saya mau berdoa dulu ya? Silakan Ibu Bola. Ada yang mau Pak Luther sampaikan? Tidak, silakan. Ibu Bola mau doain, silakan. Mari kita mau berdoa Bapak Ibu. Saya mau kita berdoa dengan memperkatakan firman, ya. Dan saya harap Bapak Ibu juga selalu mempraktekkan ini di rumah. Setiap kali baca firman, lihat kata kuncinya dan mulai pakai kata kunci itu untuk berdoa. Kita lihat Roma 9 ayat 16 Bapak Ibu, dan kita akan berdoa. Roma 9 ayat 16. Usaha orang, tetapi hati Allah. Saya ulangi. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ayat 17, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Nah, saya mau bilang begini, bahwa banyak kita ini orang-orang yang bekerja keras. Tetapi Hagai bilang, seperti dari pundi-pundi yang berlubang. Benar? Dapat gaji tanggal 10 paling lama, selesai. Tanggal 1 gajiannya. Tapi Bapak Ibu tahu, sampai tanggal 1 berikutnya, Bapak Ibu tetap tidak kekurangan makanan. Benar? Bapak Ibu tetap terpelihara. Itu karena apa? Itu hanya karena Tuhan. Banyak orang juga yang saat ini minum obat segala macam, tetapi masih tetap sakit. Hari ini kita mau bilang begini, bahwa semua yang kita lakukan tidak tergantung pada apa yang kita kerjakan atau kehendak orang, tetapi semuanya hanya karena kemurahan hati Tuhan. Jadi pagi ini saya mau ajak Bapak Ibu, mari kita minta kemurahan Tuhan mendatangi kita sekarang, minta, kita butuh anugerah-Mu, kita butuh rahmat Tuhan hari ini yang selalu baru setiap hari. Kita minta Tuhan jaga kita, proteksi kita, keluarga kita, bisnis kita, pelayanan kita. Kita minta Tuhan mendatangi aku sekarang, Tuhan mendatangi keluargaku sekarang juga, Tuhan tolong. Nah, jadi seperti itu. Amin Bapak Ibu, dan supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Semuanya tidak ada yang diam Bapak Ibu ya. Angkat suaranya dan berdoa. Fokus pada firman Tuhan tadi. Tuhan terima kasih Bapak, karena semua yang kami kerjakan, kami bisa gagal. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan.
untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami minta ampun Tuhan untuk semua hal yang ada banyak kesalahan kami lakukan dalam hidup ini. Tapi hari ini Tuhan, kami mau katakan, kami butuh anugerah-Mu. Kami perlu rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Melindungi kami, melindungi aku, melindungi keluargaku, melindungi pekerjaanku, melindungi pelayananku. Apa saja yang kami kerjakan di hari ini berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau mengunjungi kami sekarang. Engkau menolong kami sekarang. Yang sakit Engkau sembuhkan sekarang, saat ini juga. Yang terikat dengan semua keadaan dunia, keinginan-keinginan dunia yang membuat kami terikat di dalam masalah-masalah keuangan. Ada banyak yang sakit, ada banyak yang stres, bahkan ada banyak yang melakukan hal-hal yang fatal. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa meterai Tuhan ada pada kami. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna bagi anak-anak-Mu. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan. Apapun yang kami alami dalam hidup ini, apapun yang kami lakukan di hari ini, kami tahu bahwa Tuhan ada dan Tuhan sedang melatih kami. Tuhan sedang menolong kami untuk terus berlari, dan terbang lebih cepat. Tanggap untuk segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya rahmat-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kami terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak pernah sama lagi hari ini dengan hari kemarin. Aku berubah karena Tuhan yang merubah kehidupanku. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi Tuhan Yesus akan berbicara bagi kami jauh lebih dari apa yang kami pelajari pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya kami sendiri diberkati. Kami hidup berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan untuk Pastor Luther. Ya, puji Tuhan. Ibu Paula, saya percaya pagi hari ini jemaat Tuhan diberkati dan terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pagi hari ini. Apa yang disampaikan Ibu Paula adalah sebuah pengalaman ya saudara. Beliau kerja di Bank BI di 30-an tahun lebih. Beliau sudah pensiun. Bank Indonesia, BI itu Bank Indonesia, tapi sekarang Tuhan bawa Ibu Paula juga dalam BI, Bank Ilahi, untuk mengerti tentang prinsip-prinsip keuangan. Ya, jadi sebenarnya Ibu Paula ini tidak pensiun. Ibu Paula baru memulai sesuatu yang baru. Dan apa yang tadi di-share-kan kepada kita, saya percaya itu yang harus Bapak Ibu siapkan. Kalau kita lihat Mazmur 1, 2, 3, ayat 1 sampai ayat yang keempat, terutama ayat 1 sampai ayat yang kedua, Alkitab katakan begini bahwa kalau kita adalah kalau Tuhan adalah Tuhan dan kita hamba, maka Bapak Ibu dan saya tidak boleh sampai mata kita tidak boleh fokus kepada yang lain. Mata kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Ayat yang kedua berkata, seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Ya, kalau Bapak Ibu kerja, pasti Bapak Ibu akan dapat upahnya setiap akhir bulan. Pasti. Kalau Tuhan adalah Tuhan kita dan kita hambanya, maka Bapak Ibu nggak perlu khawatir tentang makan, minum, pakai, dan segalanya. Kalau kita ukur dari gaji kita yang kita dapat setiap bulan, otomatis nggak cukup, kebutuhan kita begitu banyak mungkin. Atau tidak mencukupi. Bahkan perusahaan atau kantor kita juga tidak bisa memenuhi setiap keperluan kita. Tapi saya percaya ada satu pribadi yang sanggup memuaskan kita, yaitu Tuhan. Amin. Jadi ketika mata Bapak Ibu dan saya tertuju kepada Tuhan, tadi Ibu Paula bicara tentang harus terus menabur, harus terus memberi, dan harus terus taat kepada Tuhan. Maka itu adalah perkataan-perkataan Tuhan yang harus kita lakukan. Itu seperti matamu tertuju kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa Tuhan akan mengasihani kita. Kita akan menerima pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Bapak Ibu, keadaan akan menjadi sulit, ya. Situasi pasti
akan terus menghadang Bapak Ibu, ya. Tapi saya juga percaya bahwa ketika itu terjadi, maka orang-orang yang matanya tertuju kepada Tuhan akan mengalami yang namanya mujizat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu, belajarlah berharap kepada Tuhan. Taruh hidupmu, taruh seluruh kehidupanmu dalam tangan Tuhan, dan Anda dan saya dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kalau kita berharap kepada orang, kita mungkin bisa kecewa, Bapak Ibu. Tapi perharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan.